Melihat Bibi Dong terus-menerus berjuang di dalam cahaya pedang Asura, Qian Rensu merasa hatinya kesakitan seperti seseorang yang mengikatnya dengan erat. Dia tidak bisa mempertimbangkan hasilnya. Dengan sembrono menyerang serangan itu. Menghadapi serangan seperti itu, bahkan Tangsan sekarang adalah Dewa Asura. Dia tidak bisa membantu tetapi pucat. Pedang Asura di tangannya menggigil, mendorong Bibi Dong pergi. Lampu merah dan cahaya biru menyala, dan dia telah beralih kembali ke penampilan sigatnya. Ya, bahkan jika dia dan Xiao bisa membuat Fushi roh, dia tidak bisa membuat Dewa Laut dan Dewa Asura menyerang pada saat yang sama. Koeksistensi God Duo berarti dia bisa mengendalikan kekuatan kedua dewa, tetapi satu persatu. Namun, itu masih keberadaan yang menakutkan. Asura jauh lebih kuat daripada Dewa Malaikat dan Dewa Raksasa. Dia benar-benar menindas mereka, dan Tangsan bisa beralih di antara kedua dewa. Ketika satu dewa telah menghabiskan terlalu banyak kekuatan surgawinya, ia akan segera beralih ke dewa yang lain dan membiarkannya beristirahat untuk memulihkan kekuatannya. Bisa dikatakan bahwa dia tidak bisa membiarkan dua dewa menyerang pada saat yang sama, tetapi dia memiliki kekuatan kedua dewa tersebut. Selain itu, ketika dia harus menghadapi Bibi Dong dan Qian Rensu pada saat yang sama, 1 lawan 2, dia benar-benar bisa mengalahkan mereka. Jika Dewa Laut mengambil tindakan terlebih dahulu, Bibi Dong dan Qian Rensu bisa memiliki beberapa peluang, karena kekuatan Dewa Laut tidak cukup untuk menaklukkan mereka. Namun, kekuatan surgawi Dewa Asura benar-benar menakutkan. Hanya satu serangan yang cukup untuk membuat ibu dan anak ini, dua dewa, merasa tak berdaya. Bibi Dong terpesona. Pertempuran sekarang hanya antara Dewa Malaikat Qian Rensu dan Tangsan yang saat ini adalah Dewa Laut. Dewa Laut pada kondisi puncaknya. Cahaya biru meluas secara instan, menyebar kemana-mana. Cahaya biru itu kemudian berubah menjadi warna emas. Menghadapi serangan Qian Rensu, lingkaran emas muncul dari Dewa Laut Trident. Itu adalah badai tak tetap lainnya. Menghadapi serangan Qian Rensu yang membahayakan jiwa. Boom! Suara ledakan. Qian Rensu bertabrakan dengan lingkaran emas itu dengan kasar. Qian Rensu menangis memekakan telinga. Dia telah menempatkan semua kekuatannya dalam serangan ini. Itu juga serangan terakhirnya. Bahkan jika Dewa Laut Tangsan telah pulih ke kondisi terbaiknya, masih akan sangat sulit baginya untuk menghadapinya. Pedang malaikat di tangan Qian Rensu telah meniup Tangsan mundur. Beberapa retakan kecil juga muncul di Golden Trident-nya. Solar Purple sepertinya ingin membakar Dewa Laut. Tepat ketika Qian Rensu mengangkat kepalanya untuk melihat Tangsan, dia menyadari bahwa wajahnya masih tenang, tidak berubah sedikit pun. "Kamu harus mati, kamu harus mati!" Qian Rensu berteriak dengan gila, menuangkan lebih banyak Solar Purple membakar semua jiwa surgawi, akal surgawi dan bahkan vitalitasnya pada saat yang sama. The Golden Trident mulai meleleh di bawah panas yang begitu gila. Persenjataan Dewa Laut di tubuhnya memiliki situasi leleh yang sama. Ini adalah kekuatan dewa yang mempertaruhkan nyawanya untuk menyerang. Qian Rensu sekarang sudah gila. Mahkota di kepalanya menunjukkan gelar dewa telah rusak. Tanda malaikat bersayap 6 juga berubah menjadi banyak titik cahaya emas memasuki pedang malaikat di tangannya. Setelah serangan ini, apakah itu akan berhasil atau tidak, dia tidak bisa menjadi dewa malaikat lagi. Dia telah membayar dengan serangan gelar dewa untuk melakukan serangan yang telah melampaui kompetensi aslinya. Itu seperti Tangsan sekarang menghadap ke seluruh matahari, menerima api murni surya yang menghantam ke dalam tubuhnya. Kecepatan leleh Golden Trident lebih cepat. Persenjataan Dewa Laut di tubuh Tangsan telah berubah menjadi rona merah menyala. Kemudian sepasang besar sayap di punggungnya yang dibentuk oleh 8 sayap aslinya tiba-tiba dibuka dan dikepakkan ke depan mengenai Qian Rensu secara langsung. Meskipun sayap terbakar ketika menyentuh Qian Rensu, pada saat yang sama sejumlah besar api murni surya diserap oleh sayap-sayap ini. Ledakan pun terjadi. Boom! Sebagian besar persenjataan Dewa Laut Tangsan telah dikupas. Namun mereka telah membawa setengah dari jumlah Solar Purple dan menghilang ke udara. Cahaya yang menyilaukan terpancar dari tanda Dewa Laut Trident di dahinya, bersinar di Dewa Laut Trident. Pada saat yang sama, batu permata Lozen di dada persenjatanya mengeluarkan tornado emas besar-besaran. Golden Trident muncul lagi.
Memulihkan status puncaknya, kedua tangan Tangsan mencengkram Golden Trident. Berat 1 juta jin meledak. Sinar terakhir, surya murni api Kianrensu telah lenyap karena tubuhnya dipukul pergi. Pada saat yang sama, persenjataan Dewa Laut di tubuh Tangsan telah berubah menjadi banyak bagian, tersebar kemudian padam di udara. Sudah cukup bagi Kianrensu untuk bangga bisa mendorong Dewa Laut ke dalam keadaan itu. Namun, Kianrensu bukanlah Dewa Malaikat lagi. Halo biru dan halo merah menyala lagi ketika tubuh Tangsan bersinar dengan aureol merah tua yang tangguh. Pedang Iblis Asura telah berubah menjadi cahaya merah seperti bumi yang bergemetar mengejar Kianrensu. Dia masih sadar sekarang meskipun dia telah kehilangan api murni surya serta persenjataan Dewa Malaikatnya. Sekarang dia hanya bisa melihat dengan tak berdaya cahaya merah meluncur ke pandangannya. Kianrensu tidak menunjukkan sinar keputusasaan di wajahnya, justru sebaliknya, dia tampak damai. Dia telah menggunakan pasukannya, bahkan menghancurkan gelar dewa untuk memompa kekuatan dan menyerang dengan serangan terakhirnya. Dia akhirnya menemukan kedamaian dan ketenangan sekarang. Bibidong, Anda telah memberi saya hidup. Saya baru saja membayar hidup saya karena menolong Anda. Saya tidak berutang apapun kepada Anda sekarang. Pedang Dewa Asura seperti dewa pembantaian kuno, apalagi fakta bahwa Kianrensu bukan dewa sekarang. Bahkan jika dia masih dewa malaikat, dia tidak bisa menghentikan serangan yang mengejutkan dari Dewa Asura itu. Tangsan, biarkan aku mati di tangan pria yang paling kucintai dalam hidupku ini. Mungkin ini adalah akhir terbaikku. Kianrensu bahkan bisa merasakan kematiannya sekarang. Dia menutup matanya. Air mata mengalir perlahan di wajahnya. Namun, Kianrensu tidak merasa sakit ketika tubuhnya ditusuk atau merasa jiwanya diseret keluar dari tubuhnya. Dia dengan cepat membuka matanya untuk melihat Asura Demonic Sword menikam ke depan. Tetapi itu tidak menembusnya, karena ada sosok ungu telah berhenti. Petir merah menyilaukan mengembang pada tubuh ungu itu. Persenjataan Dewa Ungu gelapnya telah pecah berkeping-keping, kemudian menghilang. Tidak! Kianrensu menjerit dengan seluruh kekuatannya. Tidak ada yang tahu di mana dia mengambil tetes kekuatan terakhir untuk merentangkan tangannya, meraih orang yang baru saja mengambil pedang untuknya. Bibidong menoleh untuk melihat Kianrensu. Lingkaran lembut dilepaskan di tangannya yang gemetar, mengangkat Kianrensu bersamanya. Mereka kemudian turun perlahan ke depan Auspicious Hill Mountain Pass. Tangsan tidak mengejar mereka karena itu tidak perlu lagi. Kianrensu benar-benar kehilangan kekuatan surgawi. Dia bukan dewa malaikat lagi. Tepat ketika pedang Iblis Asura menikam ke depan, Bibidong telah melindungi pedang mematikan itu untuknya. Jika itu adalah Dewa Laut Trident, Bibidong mungkin dengan enggan menggunakan tubuh abadi untuk mengambilnya. Namun, kali ini, tubuh aslinya terluka. Pedang Iblis Asura benar-benar bisa menaklukkan kekuatan dewa raksasa. Selain itu, pedang itu dipenuhi dengan aura pembunuh Dewa Asura. Bagaimana dia bisa menolaknya? Melihat ibunya akan jatuh ke tanah, mata Kianrensu menunjukkan cahaya tanpa harapan. Tangsan dengan enggan merasa sedikit berbelas kasih terhadap mereka. Jadi, dia tidak mengejar mereka. Dia kemudian mengikuti mereka untuk turun ke tanah. Di atas bukit gunung menguntungkan ketika Grandmaster melihat Bibidong ditusuk oleh pedang Asura. Wajahnya memucat. Semakin dalam cinta itu, semakin besar kebenciannya. Tidak peduli apa yang telah dilakukan Bibidong dalam hatinya. Dia selalu menjadi wanita pertama yang pernah dia cintai, bahkan yang paling dia cintai sepanjang hidupnya. Ketika Bibidong mengambil Kianrensu dan berdiri di tanah, persenjataan dewa raksasa akhirnya berubah menjadi asap dan menghilang. Melihat Tangsan, mata tajam Bibidong rumit. Itu lebih karena keengganannya. Tetapi aneh bahwa itu tidak mengandung sedikit pun dendam. Tangsan, kau menang. Sulit bagi Bibidong untuk berbicara sekarang. Kedua tangannya memegangi pedang Iblis Asura. Tangsan berkata dengan lemah, "Aku hanya beruntung, Anda harus menjadi pemenang." Bibidong tersenyum lembut. Warna hijau menyeramkan benar-benar menghilang di wajahnya. Ekspresi lembut telah kembali kepadanya, memulihkan penampilannya yang mulia dan indah. Namun, dia pucat. Shogun dulu memberitahuku, kekayaan rakyat adalah bagian dari kompetensi mereka. Anda adalah dewa, tentu saja Anda bisa melihat
bahwa kami tidak punya kekuatan lagi untuk memprotes. Hidupku sekarat di bawah Asura Demonic Sword. Bisakah Anda mengizinkan saya melihat Shogun untuk terakhir kalinya? Saya punya sesuatu untuk dikatakan kepadanya. Tang San mendongak untuk melihat puncak gunung. Pada saat ini, sepasang sayap yang indah tiba-tiba menyebar di atas dinding. Naga api raksasa membawa Grandmaster kepada mereka. Dari sisi Kekaisaran Roh, Hulena berlari gila-gilaan kepada mereka. Guru, guru. Setelah mereka mendarat, Liu Erlong kembali ke bentuk manusianya, membantu Grandmaster yang lemah dan berjalan ke mereka dengan cepat. Dia menatap Bibidong dengan tatapan tidak ramah, meskipun saingannya dalam cinta hampir mati. Kebencian ini tidak akan pernah bisa diubah, Shogun. Setelah melihat Grandmaster mendekat, Bibidong akhirnya memiliki kemarahan di pipinya. Dia terlihat jauh lebih baik. Grandmaster memandangnya dan tidak mengatakan apa-apa. Namun, cahaya di matanya jauh lebih rumit daripada Bibidong. Setelah berbicara panjang lebar sebelum kematiannya, Bibidong, Paus Agung dari Aula Roh, Permaisuri pertama Kekaisaran Roh, Raksasa God Bibidong, Dewa Raksasa Bibidong, telah meninggal di depan bukit gunung menguntungkan pada hari ini.